Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke bab kedua, yaitu aturan pencacahan. Kita lihat dulu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar 3.3 itu menganalisis aturan pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Aturan pencacahan. Aturan pencacahan adalah suatu cara, metode untuk menghitung atau mencacah banyaknya anggota suatu kejadian atau tempat. Ada beberapa cara, diantaranya aturan pengisian tempat dengan diagram pohon, tabel, maupun pasangan berurutan. Nanti kita selanjutnya akan belajar faktorial, permutasi, dan kombinasi. Ini sekolah 83 dengan cat terbaru kita, yaitu aturan penjumlahan. Kaidah penjumlahan menganut prinsip umum bahwa keseluruhan sama dengan jumlah dengan bagian-bagiannya. Secara umum, kaidah penjumlahan dapat dijelaskan sebagai berikut. Jika pekerjaan jenis pertama dapat dilakukan dengan M cara, pekerjaan jenis kedua dapat dilakukan dengan N cara, dan kedua jenis pekerjaan tidak dapat dilakukan secara simultan, maka banyaknya cara untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan cara M tambah N cara. Contoh soalnya, amati gambar 3.5, kota A, kota B, kota C, dan kota D. Ya. Rute perjalanan dari kota A ke C dapat ditempuh melewati kota B atau kota D. Sebanyak berapa cara? Kota A ke C. Ya, berarti ada berapa cara? 1, 2, 3. Balik lagi. 1, ya kan? 2, 3. Berarti ada 6 cara. Berarti ada 6 cara dari A ke C melewati si B. Ya. Lalu kita ke kota A ke kota C melalui si D, ya kan? Berarti kita lalui dia. Ada berapa cara? Ada 1, 2. Ada 2 cara. Berarti dia ada 2 cara. 6 ditambah 2, ya berarti ada 8 cara. Aturan perkalian. Jika terdapat K unsur yang tersedia dengan N1 banyak cara untuk menyusun unsur pertama, N2 banyak cara untuk menyusun unsur kedua setelah unsur pertama tersusun, N3 banyak cara untuk menyusun unsur ketiga setelah unsur kedua tersusun, NK banyaknya cara untuk menyusun unsur ke K setelah objek unsur sebelumnya tersusun, maka banyaknya cara untuk menyusun K unsur yang tersedia adalah N1 kali N2 kali N3 kali titik-titik kali NK. Atau bisa rumus formulanya, aturan perkalian M kali N dengan cara M adalah kejadian pertama dan N adalah kejadian kedua. Lanjut, contoh soalnya. Satomi pergi ke Moi untuk membeli baju dan celana. Ya, ada 3 baju dan 2 celana. Ya. Bajunya berwarna putih, batik, dan coklat. Sedangkan celananya hitam dan coklat. Berapakah cara ia menggunakan kombinasi? Ini kita menggunakan itu diagram. Ya, ada baju putih, batik, dan coklat, ada celana hitam dan coklat, ya. Berarti kita ini kan putih ke hitam, ya kan, hitam ke coklat, maaf, putih ke hitam, putih ke coklat, ya, batik ke hitam, batik ke coklat, coklat ke hitam, coklat ke coklat. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cara. Atau kita bisa kalikan 3 dikali 2 sama dengan 6. Kasus keduanya. Dari
1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 angka. Akan dibuat bilangan terdiri dari 3 digit. Berarti ini pengisian tempat. Berarti kita ngambil 3 tempat atau 3 kolom, ya kan? Karena 3 digit, ya kan? Untuk pengisian tempat itu langkah yang kita lakukan adalah kolom terakhir yang harus dilakukan dulu, baru setelah itu kolom pertama. Oke, kolom terakhir karena mintanya ganjil, ya berarti angka 1, 3, 5. Kemungkinan yang akan masuk angka 1, 3, 5. Berarti ada 3 angka. Berarti sini masuk 3. Lanjut kita ke kolom pertama. Karena ada 5 digit, karena tidak ada syarat, berarti 5-5-nya masuk. Berarti kolom pertama diisi angka 5, kolom kedua juga diisi angka 5. Karena dia tidak mempunyai syarat. Berarti 5 kali 5 adalah 25, kali 3 hasilnya adalah 75. Kemudian yang B, jika bilangan itu ganjil dengan digit-digit berbeda, ya. Berarti sama, kita ambil 3 kotak, ya kan? Kita isi dulu kolom yang terakhir. Sama, itu ada 3 angka yang masuk, berarti 3. Oke, kita ke kotak ke pertama, ya. Karena ada 5, sini sudah dipakai 1 angka, berarti 5 dikurang 1 hasilnya adalah 4, ya. Karena untuk kotak kedua, kotak pertama sudah diambil, kotak ketiga sudah diambil 1 juga, berarti 5 dikurang 2, berarti ada 3. Berarti 4 kali 3, 12 kali 3 adalah 36. Untuk yang C, bilangan ganjil dengan digit berbeda, ya, pakai syarat juga nih. Tapi lihat syarat keduanya, dengan nilai lebih dari 300. Nilai lebih dari 300 itu adalah 300 itu sendiri, ya kan? 400 dan 500. Ya. Oke, ini ada 2 metode cara, yaitu jika ada 2 bilangan yang sama. Ya, berarti ini 3 ada 3, 5 ada 5. Berarti kan tinggal angka 4 doang, berarti ada angka 1. Berarti sini masuk angka 1. Ya, sini tetap diisi 3, ya. Karena kotak ketiga sudah diisi 1, kotak ke-1 sudah diisi 1, berarti kotak kedua 5 dikurang 1 dikurang 1 sisa 3. Berarti 1 kali 3 kali 3 hasilnya 9. Ini cara pertama. Lalu cara keduanya, ya. Ini dia untuk yang triplenya sama, ya kan? Angka 3 dan angka 5, berarti angka 300 sama 500, ya kan? Berarti ada 2 angka yang sama, berarti 2, ya. Angka sini, ya, sama juga, ya kan? Karena angka 3 dan 5 berarti angka 2 juga, ya, kita masuk. Karena sini sudah kita kotak yang kedua, kotak pertama sudah diambil 1, kotak ketiga sudah diambil 1, berarti sisanya adalah 3, berarti 2 kali 3 kali 2, hasilnya itu 12, ya. Berarti hasil dijumlahkan 9 tambah 12 hasilnya 21. Ketiga, ya, kasus ketiga dengan tabel, ya. Wanita mempunyai 3 pasang sepatu dan 5 pasang kaos kaki. Dengan aturan tabel, tentukanlah banyak cara orang tersebut dalam mengenangkan sepatu dan kaos kaki. Ya, kita misalkan sepatu itu P1, P2, ini P3, ya. Kaos kaki 1, kaos kaki 2, kaos kaki 3, kaos kaki 4, kaos kaki 5. Oke. Kita bikin tabel. Yang atas untuk kaos kaki, K1, K2, K3, K4, K5. Yang bawah itu P1, P2, P3, P3. Lalu sini P1 kali K1, P1 kali K2, P1 kali K3, P1 kali K4, P1 kali K5, sampai P3 kali K1, P3 kali K2, P3 kali K3, P3 kali K4, P3 kali K5. Berarti di atas itu ada 5, di bawah ada 3. Berarti 3 kali 5. Hasilnya adalah 15. Oke, karena sudah aturan perkalian sudah semua diajarkan, kita masuk materi baru yang namanya tuh faktorial. Pengertian dari faktorial adalah hasil kali semua bilangan bulat antara 1 hingga n, atau bilangan yang paling besar ke bilangan terkecil, atau bilangan terkecil dikali bilangan terbesar.
ya. Itunya adalah lambangnya adalah tanda seru, ya. Itu atau disebut juga dengan n faktorial, ini namanya dibacanya, ya. Nilai 0 faktorial itu adalah 1, ya. Jadi n faktorial sama dengan n kali n-1 faktorial, ya. Atau 1, 2, 3, 4 kali titik-titik n dikurang 1 dikali si n, ya. Atau kalau mau mencari n-1 faktorial berarti 1, 2, 3 kali titik-titik kali n2 kali n1, ya. Jadi yang terbesar ke terkecil, ya. Contohnya 2 faktorial nomor 1, terus nomor 2 5 faktorial tambah 2 faktorial, terus nomor 3 2 faktorial kali 3 faktorial. Berarti 2 faktorial berarti 2 kali 1 hasilnya 2. 5 faktorial tambah 2 faktorial berarti 5 faktorial 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4 20 kali 3 itu 60 kali 2 adalah 120. Berarti 5 faktorial adalah 120 ditambah 2 faktorial itu 2 berarti 122. Terus yang ketiga 2 faktorial kali 3 faktorial berarti 2 kali 2 faktorial adalah 2, 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1 itu adalah 6. Berarti 2 kali 6 hasilnya itu 12. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Tetap selalu menjaga penerapan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.